Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. مكافأة وصحيح مكان حالة أرواحهم من مشارق الأرض المغربية فإن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين ودين الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Kemarin kita bahas masalah ihram ya. Wa bagil arkan al-wuqufu bi Arafah wa tawaful ifadah was-sa'yu wal halqu awit taqsir. Wabagil arkan dan sisanya rukun-rukunnya haji setelah ihram. Al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf ada di Arafah. Wukuf ada di Arafah walaupun sebentar, walaupun hanya lewat, dengan niat wukuf ada di sana. Waktunya yaitu setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau dhuhur tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai subuh tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tapi dengan catatan dalam keadaan sadar, berakal. Ketika masuk Arafah dalam keadaan semaput, mulai masuk sampai keluar enggak dihitung berarti. Atau lagi keadaan gila, misalnya sampel, mau masuk Arafah sampel sampai selesai. Sebelum dhuhur tanggal 9 sampai fajar tanggal 10 gila, enggak termasuk berarti. Yang kedua adalah tawaful ifadah. Dalam haji itu ada 3 tawaf. Yang pertama dikatakan tawaf gudum. Tawaf gudum ini pertama masuk Makkah tawaf. Yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini setelah melakukan wukuf. Paling afdolnya tawaf ifadah setelah melempar
Jamratul Aqabah dan halak, tawaful ifadah. Yang ketiga tawaf wada'. Kalau mau keluar dari Makkah mau pulang, tawaf wada'. Cuma yang termasuk rukun tawaf ifadah. Yang termasuk rukun adalah tawaf ifadah. Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Maka hendaknya bertawaf ada di Baitil Atiq, yaitu Ka'bah. Syaratnya tawaf ada 10. Pertama, menutup aurat. Karena tawaf itu adalah seperti sholat. Innamat tawafu bimanzilatis sholah ghaira anna Allah abaha fihil kalam. Tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Cuma bedanya sholat nggak boleh bicara, tawaf boleh bicara. Itu aja bedanya. Syarat-syaratnya sama semuanya. Sholat harus menghadap ke Ka'bah. Tawaf, ya tawaf Ka'bah. Jangan tawaf ada di Tugu. Sholat harus bersih daripada hadas kecil dan besar. Tawaf juga sama. Sholat harus menutup aurat. Tawaf juga sama. Bedanya sholat batal jika bicara, tawaf nggak batal kalau bicara. Gitu aja. Yang kedua yaitu bersih daripada 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk jika batal wudunya kesenggol dengan perempuan ajnabiyah, berarti tawafnya batal, nggak boleh diteruskan wudu lagi. Waduh, haji nggak bisa nih, pasti kesenggolnya, nggak kena tangan, kesandung ngambil sikil. Memang jutaan orang, gimana cara menghindarnya? Kalau udah begitu, ngikuti madhab Imam Malik aja. Madhabnya Imam Malik, kalau kesentuh, kepegang perempuan ajnabiyah tanpa syahwat, nggak batal. Kalau dengan syahwat, batal. Cuma waktu wudunya, ini harus dia sesuai dengan madhabnya Malik. Wudunya Imam Malik itu harus digosok-gosok airnya. Kalau kita kan yang penting airnya rata, nggak atik diusap-usap nggak apa-apa. Kalau madhab Malik nggak bisa, al-ghuslu ma'ad dalki. Kalau basuh tangan harus digosok. Kemudian kalau mengusap rambut nggak boleh separuh atau sedikit, seluruh kepala. Madhab Malik. Caranya gimana? Tangan ini, ibu jarinya ditaruh di sini. Kemudian dari muka, kepala, ubun-ubun ditarik ke belakang sampai ke bukan muka, bukan ubun-ubun ya, ubun-ubun ya. Iya, ubun-ubun ditarik sampai ke tengkuk.
Setelah itu dikembalikan lagi ke muka. Atau dibalik, dari tengkuk ke muka, muka ke tengkuk. Dan tidak boleh dipisah-pisah. Kalau madhabnya Syafi'i, sekarang wudhu misalnya membasuh muka, 2 jam diteruskan basuh tangan nggak apa-apa kan. Kalau madhabnya Malik nggak boleh, harus langsung. Sebelum kering muka harus dibasuh tangan. Wudhunya seperti madhabnya Malik. Niat ngikuti madhabnya Imam Malik. Setelah itu waktu tawaf kesentuh dengan perempuan, tidak dengan syahwat, nggak apa-apa. Paham ya? Jadi supaya nggak sulit-sulit nanti kalau haji, kalau sampai takbir haji ngikuti madhab. Tawafan kesentuh batal, berangkat maring soro nanti. Sedangkan orang yang tawaf itu nggak boleh pakai kaos kaki, karena muhit. Nggak boleh pakai kaos kaki bagi laki-laki, kesentuh pasti. Nggak boleh pakai kaos tangan. Kalau tawaf itu tawaf untuk haji atau umroh. Kemudian syaratnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad. Mulainya dari Hajar Aswad, sak puteran dari Hajar Aswad muter sampai ke Hajar Aswad 1 sampai 7 kali. Kemudian harus sejajar dengan Hajar Aswad dengan seluruh anggota badan. Dengan seluruh anggota badan. Artinya ketika memulai Hajar Aswad, itu anggota badan kita menghadap Hajar Aswad. Kalau bisa dicium, tapi enggak usah dikecup dengan suara. Dicium dengan mulut, tapi enggak usah plok-plok begitu. Paham ya? Jadi dicium dengan mulut, kemudian sujud 3 kali. Terus dipegang dengan tangan, cium tangannya. Paham ya? Kalau nggak mampu dipegang, waduh nggak bisa berdesakan kalau mau sujud mencium, ya dengan tangan dipegang, dicium tangannya. Nggak mampu kalau ada tungket, dengan tungketnya dipegangkan, kemudian dicium tungketnya. Nggak mampu, isyarat, diisyaratkan dengan tangan, dicium. Setelah itu tetap menghadap dengan badannya ke Hajar Aswad. Kalau udah di akhir Hajar Aswad, baru dia berpaling, menjadikan Ka'bah ada di sebelah kirinya. Menjadikan Ka'bah ada di sebelah kiri. Jalan putar sampai di Hajar Aswad. Begitu lagi, mencium lagi kalau bisa. Setelah itu berjalan lagi menghadap ke Hajar Aswad, balik lagi sebelum keluar dari Hajar Aswad, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, terus putar sampai 7 kali. Tapi hati-hati, kalau udah menjadikan Ka'bah ada di sebelah kiri, nggak boleh keluar dari Hajar Aswad. Karena itu setelah menghadap Hajar Aswad dianjurkan mundur dikit. Mundur dikit untuk berpaling, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, baru jalan. Ka'bah harus ada di sebelah kiri.
Ka'bah harus dijadikan di sebelah kiri. Kenapa? Hatinya manusia itu di sebelah mana? Kiri, supaya lebih dekat dengan hati. Jadi puternya itu dari Hajar Aswad ke bab ke pintu, kemudian melalui Hijir Ismail. Tahu Hijir? Seperti letter U itu Hijir itu. Kemudian putar ke Rukun Yamani, kemudian kembali lagi ke Hajar nggak boleh muter balik. Nah, muter balik nggak boleh, satu arah kata orang sekarang. Satu arah, nggak boleh ke arah kanan. Kalau arah kanan itu harus ngikuti lampu ya, merah, nggak boleh jalan itu. Arah kiri. Nah, kemudian tawaf harus dilakukan di dalam masjid. Tawaf harus dilakukan di dalam masjid. Muter di luar masjid, embongi Masjidil Haram, nasa dakhil masjid. Di dalam masjid harus 7 putaran. Dengar ya, yakin. Saya ini 7 apa 6, wajib tambah siji. Sama dengan sholat zuhur, ini 3 rakaat atau 4 rakaat, jadikan 3 sudah, tambah no. Cuma kalau sholat ada sujud sahwinya, itu sunnah ya. Kalau tawaf tidak ono sujud sahwi ini. Nah, kemudian tidak boleh berpaling di dalam tawafnya. Dalam arti gini, niatnya berpaling. Istrinya ucul. Akhirnya dia tawaf, enggak tawaf, dolek ibu juni, muter. Paham ya? Muter dolek ibu juni, enggak sah itu putaran itu. Kenapa? Karena sudah dia tadi itu berpaling bukan untuk tawaf. Gimana kalau diniati 2, melaksanakan tawaf, ambek cari istrinya yang hilang tadi itu, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah wis tidak bingung sama tawaf, saya tak cari istriku sampai ketemu, nah itu tidak boleh itu. Artinya tawafnya berarti berhenti. Disunahkan tawaf tidak pakai sandal. Kalau dulu nggak pakai sandal, kincat Pak, panas. Tapi kalau sekarang marmernya itu kalau kena matahari adem. Wah, enak hajinya orang sekarang ini. Kalau sekarang ini marmernya di Masjidil Haram itu kalau kena sinar matahari dingin, lembab. Larang dibandani sampean Pak. Manja haji ini wong saiki. Kemudian disunahkan kalau tawaf itu begini. Ada tawaf gudum tadi itu ya, ada tawaf ifadah. Tawaf itu ada 3 kali. Sa'i itu boleh milih. Boleh setelah tawaf gudum, boleh setelah tawaf ifadah. Artinya kalau sudah pernah sa'i di tawaf gudum, nggak usah sa'i lagi di tawaf ifadah. Tawaf yang ada sa'inya, ini tadi ya, tawaf yang ada sa'inya disunahkan romal, ada di 3 putaran pertama. Romal itu gini, bukan lari ya, lari tapi jalannya, langkahnya pendek sambil digerak-gerakkan pundaknya. Apa itu?
Olahraga, ibadah ini. Bukan olahraga. Jadi loncat-loncat kecil sambil lari-lari kecil. Ya. Jadi mulai tawaf pertama, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. 4, 5, 6, 7 biasa jalannya. Biasa jalannya. Hah? Faham ini ya? Tapi itu adalah di tawaf yang setelahnya ada sa'inya. Kemudian disunahkan ittiba. Ittiba itu begini. Kalau Anda laki-laki, tawaf itu kan ada ihram itu pakai yang satu dibuat sarung, yang satu dibuat serban untuk nutupi. Untuk tawaf yang ada sa'inya disunahkan untuk ittiba. Ittiba itu begini, diselempangno. Pundak kiri, paham ya? Serbannya itu ditaruh ada di bawahnya ketiak. Kemudian diselempangkan di pucuknya ditaruh ada di atas ketiak kanan. Berarti pundak kiri terbuka. Coba nyelang serban nih. Jadi asalnya begini ditutup semuanya. Tapi kalau tawaf itu dilaksanakan setelahnya tawaf itu ada sa'i, baik itu tawaf qudum atau tawaf ifadhah, disunahkan ittiba. Ittiba itu begini. Nah, dibuka yang sebelah kiri serbannya ditaruh di bawahnya ketiak, kemudian diselempangkan, pucuknya ditaruh ada di pundak, di atas pundak dan ini ittiba namanya. Ini ittiba. Sunnah cuma itu kalau ada di tawaf yang setelahnya ada sa'inya. Kemudian dianjurkan untuk tawaf dekat dengan Ka'bah. Kecuali kalau mendekat Ka'bah tidak iso khusyuk. Waduh, senggol-senggolan Ustaz, sulit, susah. Ya udah jauh aja. Artinya apa? Lebih penting kan khusyuknya dalam ibadah. Nah, ini sampean harus ngerti itu. Kadang-kadang makom itu, waduh, ono di ngarep kabeh. Sampai keringetih sak jagung-jagung. Kalau sudah makom itu, kenapa? Dianggap kalau nyedek itu tambah akeh ganjarane. Padahal nggak tambah khusyuk. Nggak tambah kalau longgar nggak apa-apa. Lah kalau sudah penuh, Masya Allah mepet sampai rai, tabrakan, panas jadinya. Sebetulnya nggak usah begitu. Lihat kondisinya, kalau kosong ya masuk ke dalam. Kalau udah penuh ya udah, yang penting kamu khusyuk. Tawaf itu juga begitu. Kalau udah terlalu penuh ya udah menjauh. Kenapa? Lebih mementingkan khusyuknya, rasanya ibadah daripada pepet-pepetan nggak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kemudian laksanakan dengan tenang. Jangan tawaf gerusu-gerusu. Susu ini saya lagi mau kerja. Waduh, sawat tabrak kono, tabrak gini, anak sing keserimpung sikile sampai nyosop misalnya. Nah, ini enggak benar. Tenang aja. Kemudian disunahkan kalau berdoa diangkat tangannya. Disunahkan untuk terus menerus. Dalam arti jangan dipisah. Begini, setelah tawaf 3 kali kesel, duduk habis. 1 jam berikutnya diteruskan nggak apa-apa. Tapi yang
afdol, yang sunnah terus sampai 7. Kecuali kalau Imam Malik. Kalau Imam Malik harus mualah, harus terus itu. Nggak boleh dipisah. Lah dipisah, ngulangi lagi dari pertama. Kemudian baca doa yang diatur oleh Nabi. Doa-doa yang diatur oleh Nabi. Zikir yang diatur oleh Nabi ketika tawaf. Wah, saya lebih baik baca Quran. Nggak apa-apa, tapi lebih afdol yang dibaca oleh Nabi. Lebih afdol yang dibaca oleh Nabi. Ya, ada banyak riwayat ada di situ. Baca doa-doa yang lainnya bagus. Yang penting jangan nganggur. Gimana kalau lagu keroncong? Oleh. Mosok tawaf sampai nyanyi. Yang penting berdoa, berzikir atau baca Quran. Kemudian tadi itu ya, mencium hajar aswad dan sujud, tapi menciumnya dengan mulut, bukan dengan hidung, dan tanpa ada suara. Ojo ditilat, itu namanya mengkotori nanti itu ya. Kalau nggak bisa mencium berarti memegang dengan tangannya, setelah itu tangannya dicium. Kalau nggak bisa dengan tongkatnya, kalau nggak mampu dengan dikasih isyarat dengan tangannya ke arah hajar aswad, kemudian dicium tangannya. Faham ya? Setelah tawaf disunnahkan sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Paling afdhalnya dilakukan di belakang makom Ibrahim. Tahu makom Ibrahim enggak? Yang seperti kurungan, itu namanya makom Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salat di situ 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Persis, enggak harus persis. Di belakangnya itu sekalipun agak jauh enggak apa-apa. Kalau bisa jangan lebih daripada 300 diro. Kalau enggak bisa sholat di situ terlalu pol, ya berarti diusahakan sholat ada di hijir. Hijir yang letter U itu. Kalau nggak bisa, ya sakarepe pokoknya di dalam masjid. Ya. Kemudian setelah tawaf disunahkan untuk memperbanyak doa di multazam. Tahu multazam nggak? Multazam itu antara hajar aswad dan pintu. Duduk pintu nih. Kadang-kadang orang rebutan yang pintu, keliru, bukan itu multazam. Jadi dinding antara hajar aswad dan pintu. Kemudian memperbanyak doa juga di hatim. Hatim itu antara hajar aswad dengan sumur zam-zam. Antara hajar aswad dengan sumur zam-zam itu hatim. Bukan, antara hajar aswad dan makam Ibrahim itu hatim. Antara hajar aswad dan makam Ibrahim yang seperti kurungan itu ngecap kakinya Nabi Ibrahim. Itu batu, itu batu yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim untuk bangun hajar aswad, untuk bangun Ka'bah. Jadi itu batu ngawang, Mbak. Jadi kayak lift ngono. Mbok sing ngangkat sapa itu? Bukan hidrolis yang ngangkat itu. Itu ngecap kakinya Nabi Ibrahim. Ada di situ batu. Setelah itu minum hajar aswad, minum air zam-zam.
sing wakeh lek ngombe Zam-Zam. Kalau perlu sampai kelompokan, enggak apa-apa. Tapi niati yang bagus. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam sesuai dengan untuk yang diminum. Kalau minumnya untuk kesehatan zahir, sehat zahiri. Minumnya untuk kesehatan batin, batin juga sehat. Untuk ngelebur dosa, insya Allah dilebur dosanya oleh Allah. Umbin wis niatono sing api-api. Cik ini tambah ganteng, insya Allah ganteng sampean. Bir Hajar Aswad ojo kayak ngelak tok. Itu bukan sumur biasa itu. Itu adalah mukjizat kebesaran Islam. Wedok-wedok cini tambah ayu ngombe yo. Berangkat haji kok tambah elek ra ini. Wah niate gak apik iki. Ngombe ini ngelak tok ini. Niatono, Bu. Supaya tambah cantik, supaya bisa lebih nyenengkan suami. Wah, ada apa-apa. Jangan niat satu, niat yang banyak kalau bisa, nggak ada masalah. Niat supaya diampuni dosanya oleh Allah, itu yang paling penting. Niat supaya nanti lisannya, mulutnya bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur, supaya mati husnul khotimah, gitu. Sing ngerokok niatono ngombe Zam-Zam supaya mandek ngerokok misalnya. Insya Allah kuat sampean. Sekarang tawaf ada di Ka'bah. Kalau seandainya tidak jalan ya apa? Pakai sepeda pancal. Misalnya, tidak apa-apa. Boleh, misalnya. Kalau gimana ngawang, pakai helikopter, nggak apa-apa, asal di daerah Masjidil Haram, nggak apa-apa. Asal syaratnya tadi itu komplit. Jadi nggak harus jalan, apalagi yang tua digendong nggak apa-apa. Gimana kalau digendong? Yang gendong niat tawaf juga ngeliling yang digendong tawaf, tidak apa-apa asal syaratnya dipenuhi. Yang gendong ya juga bersih daripada hadas, bersih daripada najis, niat dari pertama, ini tidak apa-apa, boleh. Ya, ini adalah tawaf. Nah, cuma kita harus tahu tawaf itu adalah ibadah. Duduk muter-muter ngono tok. Bangunan Ka'bah itu adalah dimuliakan oleh Allah. Tuh lihat, Masya Allah. Sama-sama bangunan, Pak. Mall itu bangunannya lebih bagus enggak daripada Ka'bah? Ka'bah itu sederhana kotak ngono tok iku wis. Ndak ada di Egypt, ndak ono. Ya? Ndak ada dicat macam-macam, ndak segitu, itu kotak begitu dok. Cuma lihat bangunan sederhana, kalau dimuliakan oleh Allah, waduh, diziarahi, ditawafi, diciumi, Masya Allah. Lihat gimana itu Ka'bah. Batu itu loh, kalau dimuliakan oleh Allah, Hajar Aswad, diciumi sama orang, diambil berkahnya. Waktu, apalagi sampean orang yang beriman ini kalau dimuliakan oleh Allah, banyak berkahnya. Batu aja loh, bangunan itu loh yang ditumpuk-tumpuk seperti Ka'bah itu karena dimuliakan oleh Allah banyak berkah. Apalagi manusia ini, lebih lagi nanti berkahnya kalau memang dia itu dimuliakan oleh Allah. Apalagi Muhammad Rasulullah, berkah tok wis. Karena itu orang itu menghormati Nabi itu wajib hukumnya. Lewong Ka'bah bangunan wajib dihormati karena dimuliakan oleh Allah, apalagi Muhammad Rasulullah yang diangkat sebagai kekasihnya.
Kalau sampean haji minum air zam-zam. Oh, fadilahnya gede. Ada yang lebih afdal daripada air zam-zam. Bahkan ada yang lebih afdal daripada air Kautsar. Air Kautsar itu nanti dari kiamat sumbernya itu dari surga, air Kautsar itu. Orang habis kehausan ada di mahsyar, diadili oleh Allah, nanti sebelum masuk surga, yang akan masuk surga minum dari telaga Kautsar. Kata Nabi, siapa yang minum itu seteguk aja, lam yadma abada, tidak akan haus seterusnya. Kalau minum air Kautsar sak cecep aja, nggak akan haus terusnya. Lah kalau masuk surga, kan minum lagi ada di sana. Katanya ada sungai macam-macam, minumnya bukan karena haus, ada di surga itu. Minumnya karena menikmati. Sampean nggak ngelak minum kopi, haus dah, itu menikmati. Minum susu itu menikmati. Minum madu itu namanya menikmati. Kenapa? Hausnya hilang kalau minum air Kautsar. Warnanya abyad minal laban wa ahla minal asal, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Mudah-mudahan kita bisa minum itu. Tapi ada yang lebih afdol air daripada itu, yaitu air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Masya Allah. Air yang keluar dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Jirona, bukan. Itu sahabat setelah perang dari Tabuk itu kehabisan air itu. Perang Tabuk atau perang lainnya. Kehabisan air, bingung untuk wudu, untuk minumnya dia, untuk minumnya kuda-kudanya, unta-untanya habis. Akhirnya sisa-sisanya air dikumpulkan, diperintahkan Nabi, kumpulkan. Itu wadah begitu. Udah, sekarang kebutuhannya masing-masing wadahnya disiapkan. Wah, curiken gede, curiken cilik, komplit sudah. Tangannya Rasulullah SAW dimasukkan dalam air. Ayo diambil. Gua ambil. Wadahnya tidak seberapa gede, curiken gede diisi, airnya nggak habis. Sampai komplit wadah-wadah semuanya, untuk minumnya, untuk wudunya, untuk mandinya, bahkan untuk binatangnya semuanya diisi, airnya nggak habis. Dilihat, kok model ini? Nggak taunya keluar daripada jarinya Rasulullah SAW. Air zam-zam mulia padahal keluar dari perut bumi. Air Kautsar mulia keluar daripada surga. Air ini lebih mulia karena keluar dari Muhammad Rasulullah. Masya Allah, untung sahabat waktu itu bisa minum air yang keluar dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Karena itu jadi sahabat Nabi itu bukan main-main, Pak. Dapat pangkat yang tinggi, nggak boleh orang ngerasani sahabat. Sahabat itu orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean ketemu wali apa? Wah, hormat sampean. Ambil berkah. Rojoni wali sama sahabat yang paling remeh itu lebih afdolan sahabat masih. Kutub Sultanul Aulia dengan sahabat yang paling bodoh lebih afdolan sahabat. Karena itu tidak boleh ngerasani sahabat, nggak boleh benci sahabat, kualat. Kita harus cinta sahabat, cinta wali harus, cinta sahabat harus lebih, cinta para nabi harus lebih, cinta Allah harus lebih, begitu.
Nah, jadi ana urutane. Paling afdolnya makhluk manusia adalah para rasul, kemudian para nabi, kemudian sahabat nabi, kemudian para wali. Begitu. Nah, jadi jangan main-main ya. Sahabat kayak guyonan. Loh, mari ngono kan. Tak kira Allah seneng dunia sampai akhirat. Wajib kita cintai. Saya mau tanya, mandeng Ka'bah untuk ganjaran enggak? Mandeng Ka'bah, melihat Ka'bah dapat pahala enggak? Dapat pahala. Mandeng Rasulullah, melihat Rasulullah, ada yang lebih afdol. Lihat Nabi Muhammad SAW dengan cinta, bahkan mencium tangannya Nabi, bahkan sholat di belakangnya Nabi, sampai hadir majelis taklim ini loh, dibacakan hadis. Lebih afdol Pak daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Ditambah ngenterken jenazah 1000 jenazah, ditambah nyambangi 1000 orang sakit. Padahal yang dibacakan hadisnya Nabi, yang dibacakan ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Majelis seperti gini nih loh, ganjarannya koyok ngono gede nih. Bagaimana kalau Nabi yang ngajar sendiri? Itu dirasakan sama sahabat. Gimana kalau sampean maulid? Masya Allah, kalau makom kadang-kadang dibarengi nangis. Kenapa? Dengarkan salam, mengucapkan salam kepada Nabi, begitu bergetar hati gini. Dengarkan sejarahnya Nabi, begitu rindu kita melihat Nabi. Sahabat, menghina sahabat, dono wis, iku wong sing bakal kualat. Itu orang yang jauh dari ajaran agama. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Nah, ini tawaf, insyaallah nanti akan kita bahas sa'i dan seterusnya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.